penting di sini Pak Hia tidak mempercayai Yesus sebagai Tuhan. Selesai. Kristus. Saya nggak peduli mau Kristus mau Anak Yesus, yang yang penting diurapi Yesus dia Kristus. itu, yang artinya Kristus. Saya nggak peduli, yang Bang penting yang Ardi, diutus bukan izin Tuhan. dulu. Ini bertahun-tahun si Hia ini begini, terjebak di satu kalimat itu aja dia ini. Iya, kita jangan terjebak di situ Ustaz Anak Rimba. Enggak satu kalimat, Pak. Enggak satu, Pak. Banyak. Biarkan Pak Hia ini kita kontrol Ustaz Anak Rimba. Saya nggak mau dikontrol oleh orang lain. Makanya kenapa saya katakan Pak Hia selesai. Apanya yang selesai? Pak Hia tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan. Selesai. Kalau begitu selesai kita dengan Pak Hia. Selesai. Terima kasih Pak Hia atas diskusi yang baik. Kita akan berdiskusi dengan orang yang percaya Yesus Tuhan. Kan Pak Hia sudah nggak percaya Yesus Tuhan. Selesai. Mau diputer-puter di namamu, saya nggak peduli. Yang penting kesimpulannya, yang Yesus ini bukan Tuhan, yang Bapa ini yang Tuhan. Selesai. Ya, selesai. Oke, Bang Sulistio, open kamera Bang. Waalaikumsalam. Selesai. Selamat Oke, pagi. Bang Jumadi open cam, Bang Sulistio open cam. Yang mau berdiskusi dengan Bang Ardiansa open cam ya. Silakan. Buka kameranya. Di antara kalian berdua, Jumadi dan Sulistio, open kamera, yuk. Taufik ini Kristen apa Islam, Bang Taufik? Bang Taufik Muslim apa Kristen? Saya Muslim, Bang. Oh, ada yang ingin disampaikan Bang? Anda minta permintaan tadi? Begini saya bukan mau diskusi ya, karena mungkin nantinya satu arah kalau begitu. Begini, kalau teman-teman Kristen ini di bawah banyak ini, cara memahami konteks Iya, terlalu bertele-tele ya Bang. Silakan Bang Sulistio. Open kamera Bang. Jangan bertele-tele teman-teman. Kalau Muslim itu harus tutup poinnya, jangan bikin ini. Ya silakan Bang Sulistio. Open kamera Bang. Apa ini yang mau dibahas ini? Open kamera dulu Bang. Kita ada tema jangan paksa Yesus jadi Tuhan. Ya, nggak ada yang maksa dia sendirilah ya Tuhan itu. Ya sudah. Tapi di mana pernyataannya Bang Sulistio? Open cam aja, open cam dulu. Silakan Bang. Ya, open cam dulu. Ardiansa, kau itu tolol, kau itu nggak tahu apa-apa. Emosi dia. Mau menghujat. Sok-sokan. Kau nggak kenal Tuhanmu. Tuhanmu di mana coba? Ya sudah, kita Ardiansa. diskusi aja open cam. Nggak, Diskusi aja. Allahmu di mana? Berani open cam nggak? Nah kan, kena tendang kan. Makanya yang baik, diskusi yang bagus, diskusi yang baik. Oh, toh di sini juga kita itu memperlakukan Anda dengan baik kok. Kita bahkan menyambut Anda. Silakan Bang, open cam. Itu kan sambutan yang hangat sebenarnya dari kita umat Islam gitu loh. Ya, yang baru naik. Kita siapa yang baru naik ya? Siapa yang Kristen yang baru naik? Matri, Muslim apa Kristen Matri? Anita? Muslim. Muslim. Kalau Matri? Matri? Aduh, diturunkan Muslim, aja kalau Muslim. Oh Muslim ya. Opung Ara Muslim apa Kristen? Kita cari yang Kristen ya. Yang Muslim tolong berhenti dulu untuk minta permintaan, terlalu banyak ini. Oh ya. Ya Opung, Muslim apa Kristen Opung? Bang An monitor, Muslim apa Kristen? Opung, aduh apaan sih kalian ini Ya Bang An, Muslim? Turun. Muslim Bang, itu Muslim Bunda. Ya maaf, itu nggak ada kunaikan, naik sendiri dia. Oh naik sendiri ya. Minta permintaan sih, makanya saya naikkan. Enggak ada, saya nggak ada minta permintaan. Oh nggak ada ya, oke. Assalamualaikum. Baik, izin saya turunkan ya Bang ya, oke. Waalaikumsalam. Mamo, Muslim apa Kristen Mamo? Tolong yang Muslim up aja deh, bilang up aja, ya. Yang Kristen up aja biar dinaikkan sama moderator. Ada yang Kristen yang mau naik ada? Kebanyakan Muslim ini minta naik.
Aduh, ini kebanyakan muslim yang minta naik ini. Iya. Aduh. Tolong muslim jangan naik dulu ya. Yang Kristen up, yang Kristen up. Mamo itu sih ya, nggak tahu lah. User, muslim apa Kristen user? Di tap-tap layar 1,1K ya penonton kita, tolong di tap-tap layar ya. Di posting ulang. Tolong yang muslim jangan minta permintaan dulu. Kita fokus kepada Kristen mengedukasi ya teman-teman. Ini edukasi di sini. Gimana ini Bang Ardian Sahih yang minta naik lagi nih? Siapa yang minta naik, Bunda? Iya. Biar saya kontrol. Nggak apa-apa, coba naikkan Hia dulu Bang Ardi. Saya singkat aja sama si Hia ini kalau minta naik lagi dia. Dinaikkan dulu dia. Bentar aja. Saya izin sama Bang Ardi dulu sama Hia ini. Apa sih maunya ya Hia ini? Ya. Terserahlah dalam nama mana dia Hia ini. Mana dia? Mana dia? Ya, waalaikumsalam Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Coba Hia, buka lagi kameramu ya. Buka kameramu ya. Ini repot banget. Karena ini saya sambil orang kerja, satu. nggak usah buka kamera gimana? Baik, nggak usah buka kamera. Baik. Kamu sambil kerja fokus nggak ini kita bicara ini. Nanti kamu sambil kerja cuman anggap angin lalu kita ngomong. Pasti Nggak kau dengar? bisa. Baik. Sekarang terserah nama Bapak, nama Kristus. Kau setiap berbicara mengerti nggak kau yang kau katakan? Kristus itu apa? Itu dulu. Oke. Kristus itu yang diurapi, artinya yang diurapi. Baik, stop. Situ yang diurapi. Bahasa lain daripada Kristus apa? Kalau bahasa Mesias. Aramaiknya apa Kristus? Mesias. Mesias. Bahasa Arabnya Mesias. Baik. Tadi yang diurapi. Berarti di situ sujud menyembahku. Apa yang terjadi di kitab 619 tahun berikutnya dibalik-balik ya. Surah Yusuf ayat 12, surah Yusuf 4. Yusuf berkata, sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 bintang kok berputar, matahari dan bulan sujud kepadaku. Ada apa ini? Bintang tadi di kalimat terakhir ini di depan. Pertanyaannya apa? Bantah. Pertanyaannya apa? Kopekologi. Pertanyaannya Paham. apa? Menyontek. Kan, sorry, aku nggak setuju sama Kuera ya. Aku sebagai Oten juga aku nggak setuju sama Kuera. Karena apa? Nggak semua Kristen itu menyetujui perjanjian lama. Perjanjian lama itu sangat kejam, sangat kejam. Kita sepakat itu. Tuhan tidak sangat kejam. Mereka membunuh anak-anak, mereka membunuh apa yang ada di depan mereka. Pelonan. Benar. Saya sepakat dengan Anda. Masalahnya ini kalam Allah masalahnya, Bang. Kamu gimana? Ini kejadian. Dia Kristen. 37 ada Dia ini kisah. Pak Klonan agamanya Kisahnya apa? Yusuf. Dengar dulu, kamu jangan Pak Klonan agamanya apa? Bang kita nggak tahu itu. Malam kami juga. Agamanya apa? Agama Anda apa? Jangan sampai Anda nggak setuju. Islam, Islam. Tuh kan agama Anda apa, Pak Klonan? Islam. Bukan Islam kalian itu. Klonan. Hah? Bukan Hah? Pak Klonan. Kolonan itu Islam. Pak Klonan Siap, agamanya siap. apa? Dulu Bang Giara. Bang Klonan silakan. Pura-pura Bukan dilamain Anda suaranya kan? Kuera diam dulu. Anda nih aneh sekali. Hah? Kristen. Tuh Kristen. Kristen dengan Kristen aja beda. Oke, saya uji dulu Bawa-bawa Quran. Ujiin Bang Klonan, kalau Anda Kristen ya, tolong Klonan. Bisa dengar saya nggak? Jauh ke Quran. Kristen dengan Kristen aja beda. Ketuhanan yang saya bantah adalah ketika mereka mengagumkan masalah perjanjian lama, saya nggak setuju. Nggak semua Kristen itu menyetujui perjanjian lama. Kenapa? Tuhan di perjanjian lama itu kejam, sangat kejam. Dengar Maka tuh melebihi Kuera. iblis itu. Dengar tuh Kuera. Bibelku. Bibelku. Baca doa yang diajarkan Bapak Yesus. Yesus tetap bisa menjadi Tuhan tanpa perjanjian lama, bisa. Bisa. Iya, nah, doa lah. Nah, Dengar itu. harus perjanjian lama.
Ya silakan, kau aja beda. Tadi Bibelku, sekarang tanpa perjanjian lama aja bisa. Kenapa kau bilang Bibelku? Kau berarti yang mencuri. Sekarang aku mau tanya dia. Berarti kau yang mencuri dari Yahudi. Kaulah pencurinya. Dulu diskusi berenak. Kalau Kau yang nggak enak. Ini doa yang ajarkan Bapak Saudara, yang benar siapa? Klonan atau Kiora? Diam dulu, aku bertanya dia sama dia. Kamu diam dulu. Klonan, tolong apa yang diajarkan, doa yang diajarkan Yesus? Alah, itu aja nggak ada lain apa pertanyaannya. Itu namanya Yang lebih sulit tanya itu. Bagaimana cara penyembahan yang benar itu? Ke saya. Anda bertanya. Ngobrol aja berdua, jangan bawa-bawa saya. Yang ditanya itu yang berkualitas, Kuera. Tanya itu yang berkualitas. Bagaimana cara menuhankan yang benar itu Kalau orang tanyakan. mencurigai Islam, pasti ditanya kalimat syahadat. Kalau nggak bisa, itu namanya penipu. Sekarang Anda bilang Kristen. Coba sebutkan doa yang diajarkan Yesus. Ini lucu. Semalam aku berbuih-buih aku Itu ngomong sama syahadatnya kita. Kristen. Bang Junaidi Berpaham. juga ada kalau nggak salah dia naik sebentar. Kan mulai dah kan? Kalian Kristen gak jelas, beda-beda. Bang Junaidi, inilah orang Islam pura-pura Kristen dibuat supaya Kok orang Islam? Kalian, Anda Islam atau Kristen? Islam itu Islam. Saya tahu fitinya. Klonan, Anda Islam atau Kristen? Sebentar dulu. Enggak, Kak. Ini forbidden nih. Anda fitnah nih. Kalau fitnah itu enggak diperkenankan. Klonan, Pak Klonan. Turun. Ditiru oleh Turun. Penipu. Parah. Kena kau nanti, Bang. Parah. Pak Klonan, terakhir. Anda Islam atau Kristen? Kristen. Oten saya, Oten. Dasar penipu. Tandain itu yang namanya Kuera, menipu dia, parah. Orang Kristen. Silakan, siapa lagi? Siapa yang bisa jawab pertanyaan tadi? Ditanyain Tuhanku siapa ya? Saudara, hargailah di dalam Kristen itu denominasi banyak. Hargailah denominasi kalian. Tapi jangan kau bawa Islam. Enggak turun kau. Kristen, Bang. Enggak ada turun. Enak aja kau nih. Islam turun. Mulai sekarang ya. Kalau dia tidak melakukan minta maaf, kalau saya pribadi jangan dinaikkan lagi. Silakan saya undang tuh. Lu minta maaf dulu, gentleman. Ayo, minta maaf dulu. Orang dari tadi kasih tahu Islam. Saya minta maaf, Bang. Minta maaf dulu. Sama siapa saya? Saya minta maaf. Sama umat Islam. Semua orang Islam saya minta maaf karena saya berdusta tadi mengatakan dia Islam. Oke. Bilang. Kalau memang demikian, tadinya sih mau minta itu kalimat syahadat Kristen itu doa Bapak kami. Tapi kalau memang begitu, kalau memang dia benar Kristen, saya turun. Silakan Pak Framing. Pak Framing, Pak Klonan, silakan. Parah. Nipu. Saudara-saudara Kristiani sekalian, itulah Kristen. Kalian nggak bisa kalau nipu, nggak bisa. Kenapa harus nipu ya? Nipu aja tiap hari kerjaan. Silakan Pak Klonan, Pak Framing. Ada topik tadi, bisa nggak Tuhan mati? Silakan. Mati, Bang. Nggak bisa. Nggak bisa. Bagus. Yesus mati nggak Yesus? Tapi kan hidup lagi. Bukan itu yang ditanya. Yesus mati nggak? Mati. Ya, Berarti yang mati itu bukan Tuhan, setuju nggak? Hidup lagi. Bukan itu yang ditanya. Berarti yang mati itu bukan Tuhan, setuju nggak? Tuhan. Kita ulang ya, kita ulang. Aku jawab ya. Ya. Namun kemudian setelah 3 hari dia bangkit lagi menjadi Tuhan. Oke, terima kasih sudah mengulang doktrinnya. Pertanyaannya bukan itu. Saya ulang pertanyaannya. Bisa nggak Tuhan mati? Nggak bisa. Apakah Yesus mati? Dia mati. Sebagai nubuat dia mati. Yang mati berarti bukan Tuhan. Setuju nggak? Iya, benar. Setuju. Jadi Yesus bukan Tuhan. Tuhan.
Nggak yakin jawabannya gimana. Lagi makanya. Numpang ketawa. Coba pikirkan teman-teman, coba pikirkan antara doktrin. Makanya harus nanya. Kalau dipisahkan itu kedengarannya lucu. Tapi kalau misalnya kalau dilihat dari ajarannya itu yang harus memang demikian. Karena kenapa? Yesus ini kan harus menunaikan nubuatnya. Gitu Bang Kang Chan. Jadi ketika dia mati itu ya yang mati itu kemanusiaannya, tapi ruh ilahi yang ada dalam diri dia itu yang membangkitkan dia kembali gitu. Iya, berarti yang mati itu bukan Tuhan, betul nggak? Yesus itu bukan Tuhan karena dia mati kan? Tubuhnya ya benar, tubuhnya. Jadi Yesus ini Tuhan atau bukan Tuhan? Ya ketika mati itu dia bukan Tuhan. Alhamdulillah. Makasih. Makasih dulu ada progres. Kalau di gereja tidak pernah membuka sekalipun titik, sedikit pun titik Yesus ini bukan Tuhan. Tapi kalau kita lihat berdasarkan Bible, kita diskusikan itu, maka terucap akhirnya kan Yesus bukan Tuhan. Bagus. Ya bagus. Kalau Yesus sebentar dulu. Kalau Yesus ketika mati bukan Tuhan, lalu siapa Tuhan dunia ini? Oke, gini ya Bang Kang ya. Itu kan akidah ya kalau di kalian itu. Jadi kita tuh punya prinsip yang dimana sang sumber adalah yang paling berkuasa dan sedangkan anak ini yang merujuk kepada penugasan. Ya nggak apa-apa, simpan aja itu sebagai dapur argumentasi, nggak apa-apa, silakan. Keyakinan Kristen, doktrin Kristen, semua simpan aja. Ketika Yesus mati dan dia bukan Tuhan, lalu yang Tuhan siapa? Yang Tuhan siapa, Pak? Ya tadi itu Bang Kang Chan. Siapa? Saya pisahkan tadi. Siapa yang Tuhan? Ya lama sekali untuk menjawab Tuhan. Terlalu lama. Bukan gini. Lama itu bukan menjawab Tuhan, tapi bagaimana lolos dari jerat doktrin yang sedang melilit. Itu bukan ajaran Yesus, itu bukan ajaran di luar Yesus. Membuat Yesus ilahi, Paulus. Kolose 2 nomor 9. Membuat Yesus mati, Paulus. Masalahnya adalah Tuhan tidak bisa mati. Anda seperti gini, Pak. Anda masuk ke dalam perangkap. Terus Anda bukannya keluar dari perangkap, Anda malah mengikatkan diri di perangkap itu sambil teriak-teriak, tolong. Yes. Pertanyaan itu kan bagian daripada logika, bukan bagian daripada struktur ketuhanan. Kalau misalnya di bagian daripada logika bisa sah-sah aja mengatakan Yesus itu bukan Tuhan. Tapi kalau struktur ketuhanannya dari bait-bait yang tertulis dalam Bible, apa maksudnya struktur ketuhanan? Struktur ketuhanan maksudnya apa? Gak ngerti. Setelah mati dia hidup kembali. Gak ngerti. Maksudnya apa? Diri dia sebagai Tuhan gitu. Maksudnya struktur ketuhanan itu apa? Gak ngerti. Gini. Misalnya gini loh. Ketika Trinitas ini dipisah-pisahkan, tentu Yesus ini ya seperti manusia biasa aja. Tapi kalau misalnya dibicarakan keseluruhan, maka di sana ada mukjizat-mukjizat dan kekuasaan-kekuasaan yang diberikan oleh sang sumber untuk kemudian Yesus ini menjadi Tuhan gitu. Karena kenapa? Karena dia diutus ke fokus. Yang dimaksud struktur ketuhanan itu apa? Teologi atau kristologi? Kedua-duanya. Jadi dengan mengajukan teologi dan kristologi, Anda mendalil karena itu Anda bisa membuat Yesus jadi Tuhan gitu. Iya, betul. Oke, apa yang membuat Yesus jadi Tuhan? Dengan kekuasaan yang diberikan oleh sang Bapa di Yohanes 10:30, Bapa dan Aku adalah satu, itu menunjukkan kesatuan dalam dalam satu kesatuan lah intinya. Anda tahu nggak di sana ceritanya sedang apa? Yohanes 10:30 itu. Sedang membicarakan tentang dirinya. Bukan. Sedang membicarakan tentang dirinya sebagai apa?
sebagai Tuhan. Coba Anda ada Bible nggak depan Bapak? Depan Anda. Pak Framing buka Bible-nya bisa nggak Pak Framing? Ada gak? Gak apa-apa, ini bagus. Dia jujur, dia sangat jujur. Pak siapa namanya, Pak Klonan. Karena di gereja diajarkan itu Yohanes 10:30. Memang itu yang diajarkan. Tapi apakah pengajarannya benar atau enggak, kita bahas sekarang. Ada Bible nggak Pak? Oh, saya lagi nggak pegang Bible ini, saya lagi di luar soalnya di kerja. Anda jujur, Anda tahu nggak konteks di situ tentang apa? Jujur. Membicarakan tentang dirinya, tentang pengajaran Sebagai? yang diberi. Sebagai? Pengajaran. Sebagai apa? Sebagai Tuhan. Ya, betul. Saya ceritakan buat Anda ya. Boleh? Anda mau dengar? Boleh. Iya. Anda bisa lihat apa yang sedang dibicarakan oleh Yesus, dilihat dari konteks yang ada di sana. Anda bisa mulai dilihat dari nomor 23. Saat itu Yesus sendirian. Dia berjalan-jalan di Serambi Salomo. Dia berjalan sendirian. Yesus ini, dia mulutnya ini kasar sekali. Anda buka Matius 23. Dasar kau bodoh, dasar kau munafik, dasar kau kafir, dasar kau ular bludak. Kalian berkata-kata tapi tidak pernah melakukan. Dasar kau. Dia ini dimusuhi oleh orang-orang Yahudi karena kata-katanya. Saat itu kesempatan orang-orang Yahudi jadi masalah dengan Yesus. Dia sendirian berjalan di Bait Salomo, lalu orang-orang Yahudi mengelilingi Yesus. Mereka bertanya kepada Yesus bukan ingin bertanya, tapi nyari masalah. Apa kata mereka? Yesus, sampai kapan kau membuat kami bimbang? Sampai kapan kau membuat kami bimbang? Kalau engkau Tuhan, betul nggak? Betul nggak, Pak? Iya, betul. Salah. Bukan. Kalau engkau Allah, bukan. Kalau engkau Mesias, katakanlah kepada kami. Terus terang katakanlah kepada kami. Bukan Tuhan, bukan Allah. Gagal dari situ juga. Satu. Jadi yang sedang diajukan oleh orang Yahudi itu, apakah engkau Mesias, bukan Tuhan? Jangan main betul-betul aja. Pelajaran buat jemaat-jemaat Kristen, jangan main betul-betul aja. Cek dalilnya. Apakah engkau Mesias? Terus teranglah. Lalu kata Yesus apa? Aku sudah mengatakannya padamu. Sebagai apa? Mesias. Tapi kamu tidak percaya. Sebagai apa? Mesias. Kalau mulut tidak kau percaya, pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku sebagai Mesias, biarlah itu yang menjadi saksi tentang aku sebagai Mesias. Tapi kalian tidak percaya. Kenapa? Karena kalian bukan domba-dombaku. Kenapa? Karena domba-dombaku mengenal suaraku. Aku mengenal mereka. Dan konsekuensinya mereka mengikuti aku sebagai apa? Mesias. Aku sebagai apa? Mesias. Memberikan hidup yang kekal kepada mereka sebagai Mesias. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya sebagai Mesias. Tak ada yang bisa merebutnya seorang pun dari tanganku. Kenapa? Karena Bapakku, Tuhanku, yang memberikan mereka kepadaku. Karena aku Mesias. Lebih besar daripada siapapun. Bapak lebih besar dari siapapun. Tak ada satupun yang bisa merebut dari tangan Bapakku. Aku dan Bapak adalah satu sebagai Mesias. Bantahan Yesus yang kedua. Orang-orang itu yang ingin mencelakakan Yesus, mereka melempari Yesus. Cuak. Lalu Yesus kaget. Nanya dia, "Hei, kenapa kau lempari aku? Pekerjaan yang mana yang aku lakukan sehingga kamu melempari aku?" Lalu kata mereka, "Bukan karena pekerjaan, tapi karena kau blasfemi. Kau mengatakan aku dan Bapa adalah satu." Blasfemi itu penghujatan. Aku dan Bapa adalah satu. Itu tuh penghujatan. Loh, emangnya kenapa? Karena kau menyamakan diri dengan Tuhan. Kalau Yesus itu Tuhan, dia confirm. Oh yes, kau ngerti sekarang. Kan dia minta terus teranglah kepada kami tadi. Oh ya, kau sudah ngerti ke sekarang. Tapi apa yang dia lakukan? Tidak. Loh, bukankah ada tertulis di dalam kitab Taurat, yang dimaksud tentang Taurat itu adalah hukum, bahwa bukan aku, kamu adalah Tuhan.
Yesus menolak untuk jadi Tuhan. Ujuk-ujuk di gereja diajarkan dalil itu Yesus jadi Tuhan, kan nggak nyambung. Dan itu masif. Kenapa? Karena dia diajarkan tidak tahu konteksnya. Aku dan Bapa adalah satu, jadi Tuhan. Apalagi yang buat Yesus jadi Tuhan, batal. Yohanes 10:30 Yesus jadi Tuhan. Karena Yohanes 10:30 dia bukan Tuhan. Apa yang bisa diajukan? Gak ada kan? Gak ada. Gak ada. Itulah pentingnya bertanya di gereja. Cek yang diajarkan oleh, kalau hanya ngomong Pak, Bu, kalau hanya ngomong panjang lebar, setiap orang juga bisa. Kita tahu audiens kita ini Kristen. Mereka hanya ingin mendengar Yesus Tuhan. Ngoceh aja, nggak usah pakai ilmu. Ngoceh aja. Tapi kan bukan begitu cara mencari kebenaran. Tanya Yesus, gimana Yesus? Kasihilah Tuhanmu dengan segenap jiwa, hati, dan akal budimu. Kan bukan begitu caranya. Yang diajarkan oleh pendeta itu dicek. Bener nggak Yohanes 10:30 itu menunjukkan Tuhan? Enggak. Batal ya? Batal. Silakan, apalagi Yesus jadi Tuhan mana? Makanya belajar kepada saya di gerejaku kucang onyol. Gereja. Ya ada kan? Berat saudara, berat. Karena Yohanes 10:30 itu dalil yang umum. Didoktrinkan begitu, aku dan Bapa adalah satu jadi Tuhan, tanpa mereka diberikan kesempatan untuk bertanya. Apa urusan dengan Tuhan? Kok Pak Pendeta, ini nggak ada urusan dengan Tuhan. Ini as a Messiah, as a Kristus, sebagai Mesias, sebagai Kristus, sebagai manusia toh. Tanya pendetanya, lihat pendetanya, tanya. Pasti jawabannya panjang kali lebar kali luas. Kenapa Chan? Apa 10:30 apa Chan? Dia ingin dikenal sebagai Tuhan atau sebagai Mesias? 10:30. Klonan, apa yang jadi masalah Klonan? Coba gimana tuh? Itu masalahnya. Yohanes 10 itu dia ingin dikenal sebagai Tuhan atau sebagai Mesias? Oh iya. Oh, itu kan ceritanya yang Yohanes 30 itu kan orang-orang Yahudi kan bertanya pada saat dia diserambi Salomo di situ, Chan, kan di situ. Sebagai Tuhan atau sebagai Mesias? Pertanyaannya begini. Dia Mesias dan Tuhan, makanya Petrus mengatakan bahwa engkau adalah Mesias. Gak ada Petrus di situ. Yang maha tinggi. Gak ada Petrus di situ. Iya. Tapi enggak. Kau kan bertanya, dengar dulu. Di Yohanes 10:30 itu, dia ingin ditanya sebagai Tuhan atau sebagai Mesias. Oke. Kau pernah nggak ketika Yesus bertanya, menurutmu siapa aku? Anda kan baca datanya. Petrus mengatakan bahwa lihat. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang ada maha Petrus tinggi di situ. Dia sendirian. Anda baca di situ dia sendirian, saudara. Di situ Yesus ingin dikenal sebagai Tuhan atau sebagai Mesias? Jawabannya di situ memang tidak ada di Yohanes 10:30 di situ sebagai, tidak ada Petrus di situ, Chan, kan di situ sebagai ya, Tuhan atau sebagai Mesias. Di situ Yesus lagi berjalan di serambi yang dikerumuni oleh orang Yahudi. Iya. Dia ingin dikenal sebagai Tuhan atau sebagai Mesias. Pertanyaanmu itu loh kok. Makanya pertanyaan itu, apakah dia dikenal sebagai Mesias atau Tuhan, maka jawabannya ketika Yesus bertanya kepada Petrus, engkau adalah Mesias, Yohanes 10. Di situ Yesus, Saudara,
Saudara, Yohanes 10. Iya, betul. Di Yohanes Jangan 10 itu katakan Yesus aku ke Yohanes 10. Yesus Kan pertanyaanmu di situ. Kan tadi kok ada masalah apa di Yohanes 10? Kan itu yang kau tanya. Yohanes 10 itu Yesus ingin dikenal sebagai Tuhan atau sebagai Mesias? Nah, itu kan pertanyaanmu kan, dikenal sebagai Mesias atau Jawabannya sebagai mana? Tuhan kan di situ. Ya kan? Jawabannya? Nah, Jawabannya? jawabannya Cang ya jawabannya ketika Yesus bertanya kepada Petrus, menurutmu siapakah aku? Gak ada Petrus di situ. Mesias. Tidak ada Petrus di situ, dia sendirian dikelilingi orang-orang Yahudi. Tidak ada Petrus di situ, saudara. Sebagai Tuhan. Mana sebagai Tuhan di situ mana? Mana? Arang aja. Di situ dia mengatakan aku dan Bapa satu di situ. Sebagai apa? Aku dan Sebagai Bapa Mesias atau adalah sebagai satu di Tuhan? situ. Sebagai Itu. Mesias atau sebagai Tuhan? Ya, sebagai Mesias dan sebagai Tuhan. Ih, Sebagai Mesias dan ditambah sebagai dah. Tuhan. Inilah lihat kalian Sudah Kristen di bawah dijawab lihat. di situ oleh Ini Yesus. di mana? Di mana di situ sebagai Mesias dan Tuhan di mana? Di mana? Inilah penipuan, Makanya nipu di ketika depan banyak orang, Yesus nipu, mengatakan, "Aku dan nipu, Bapa satu," nipu. dia akan mau dilemparkan. Ya Aku kan? dan Bapa adalah Maka satu Yesus itu mau yang sedang dilempari di dipertanyakan. situ, karena dia mengakui bahwa dia adalah iya. Apa? Di situ Dia adalah apa? Ya, Dia adalah apa? Dia adalah apa? Hakikat di situ. Dia Ya. Yesus mengakui dia adalah apa? Dia satu hakikat di situ. Apa? Yesus dan Bapa itu Nggak satu diteruskan hakikat ngomongnya di situ. karena nggak ada dalilnya. Dia mengaku dirinya Aku apa? dan Bapa adalah satu. Itu maksudnya, Cak. Ya itu yang sedang ditanyakan, maksudnya apa? Sebagai Tuhan atau sebagai Mesias? Saya mute dulu. Jadi selama ini gereja mengajarkan Yesus Tuhan itu aku dan Bapa adalah satu. Ternyata jauh panggang dari api. Gak nyambung. Jaka sembung bawa golok. Gak nyambung cilok. Kalau kita baca benar dalilnya, dia ingin dikenal sebagai Mesias. Apakah engkau Mesias? Kenapa kalian mau-maunya dibodohi oleh orang-orang gereja itu? Gak ngerti saya. Dijawab kan aku udah baca. Aku udah baca Ya, dari silakan. Yohanes 10:24-25 sampai dengan 10:30, Ya, silakan. 10:33. Kesimpulannya memang orang Yahudi bertanya, jika engkau Mesias, katakanlah terus terang. Yesus menjawab bahwa ia sudah menyatakan melalui perbuatannya. Ini menunjukkan bahwa dia mengakui dirinya sebagai Mesias. Lalu di Yohanes 10:30, aku dan Bapa adalah satu. Ini juga kunci banyak orang Yahudi saat itu menanggapi sebagai klaim tertinggi, sehingga mereka melempari Yesus. Itu berarti kedua-duanya mengklaim bahwasanya Yesus ini sebagai Mesias dan juga Tuhan gitu. Kang Chan. Ya, kata berarti itu bukan ajaran Yesus. Berarti kau memahami itu yang bukan yang disampaikan oleh Yesus. Dengar ya. 2. Pertama, apakah engkau Mesias? Aku sudah mengatakannya padamu tapi kamu tidak percaya. Sebagai Mesias. Lalu yang kedua, lalu Yesus menjanjikan bahwa dia akan memberikan hidup kekal kepada murid-muridnya, kepada domba-dombanya sebagai Mesias. Oke? Terus kenapa? Karena Bapaknya sebagai Tuhannya lah yang tidak akan ada yang bisa merebutnya dari tangan Bapaknya. Karena Yesus dari tangan Bapaknya, bukan sebagai Tuhan, sebagai Mesias. Ketika Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu, orang Yahudi itu dalam mode mencari masalah. Dia ingin mengatakan bahwa Yesus melakukan penghujatan, blasphemy. Lalu apa respon Yesus? Apakah Yesus benar-benar mengkonfirmasi kalau dia Tuhan? Enggak. Bukankah ada tertulis di dalam kitab? Katanya mau mute. Katanya mau mute dulu. Kalau disuruh ditanya nggak dijawab. Kalau saya ngomong ikut ngomong. Bukankah ada tertulis di dalam kitab saya Taurat? bersyukur Claudan udah paham gitu, Santai dulu, udah paham santai dulu. sama dengan Bukankah- saya, udah paham dia ya. Saya bersyukur. Tapi Anda ini aneh ditanya. Ini biasanya orang-orang yang nggak bertanggung jawab. Ditanya diem nggak jawab, orang ngomong ikut nimbrung. Nah, aneh kan? Orang mau dikasih kesempatan ditanya malah diem. Nggak nyambung kalau ngomong. Sekarang orang ngomong malah ikut nimbrung. Yesus ketika mengatakan aku dan Bapa adalah satu, Yesus tidak sedang mengatakan dirinya Tuhan. Kata Yesus, bukankah ada tertulis
di dalam kitab Taurat bahwa kamu adalah Tuhan kamu. Buktinya apa? Kalau Anda baca Yohanes 17 nomor 21 ketika Yesus berdoa tanpa intervensi, supaya mereka murid-murid juga menjadi satu, sama seperti aku dan Bapa. Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Jadi murid-murid Tuhan. Kan enggak? Kan enggak kan? Jadi selama ini orang-orang Kristen yang dikasih dalil Yesus Tuhan gara-gara aku dan Bapa adalah satu, sedang dibohongi oleh pendeta-pendeta, dan aku luruskan itu. Maka kan saya membuka tuh, berikan kepada saya satu pendeta saja yang bisa mendalili Yesus Tuhan. Satu saja dalam Bible. Kalau enggak saya kasih dalilnya. Gak ada. Gak ada yang bisa. Gak ada. Dalilnya adalah, Pak, ini saya kasih dalil ya. Saya kasih dalil. Yang membuat Yesus itu divine, ilahi itu adalah Paulus. Contoh, Kolose 2 nomor 9. Di dalam seluruh jasmaninya, kepenuhan ketuhanan. Gak ada itu kan takia. Kalau saya sebutkan data, lebih baik kau lihat datanya dulu baru bilang ada atau tidak ada. Gak ada di situ. Anda bilang itu kamu menuduh kepala Paulus. Paulus nggak ada. Kalau sedua nomor, kalian Kristen ini aneh-aneh ya. Seriusan ya. Tapi baguslah supaya orang tahu inilah Kristen. Kalau sedua nomor 9. Di dalam seluruh jasmaninya kepenuhan ketuhanan. Apa yang terjadi? Markus, Matius, Lukas, Yohanes tak pernah sekalipun dalam penggambaran Yesus, dan Yesus menceritakan Yesus menceritakan dirinya, tidak pernah ingin diidentifikasi sebagai Tuhan seperti Kristen meyakini Yesus Tuhan hari ini. Nggak pernah. Yang membuat Yesus itu divine, Tuhan, ilahi, itu Paulus. Tetapi itu pun bukan konsep Tritunggal seperti yang diimani Kristen hari ini. Di dalam seluruh jasmaninya kepenuhan ketuhanan, yang walaupun dalam rupa Tuhan ingin memasukkan unsur ketuhanan dalam diri Yesus. Kalian ngikut Paulus, tapi di waktu yang bersamaan dia harus mati, kan? Gimana? Apa bahasa yang ini? Selain blow on apa itu ya? Ngerti teman-teman Kristen di bawah? Coba kalian bertanya, tanya ngacung di gereja. Oh, nggak bisa kalau khotbah. Ya udah, selesai khotbah kau tanya privat. Tanya ke pendeta itu. Tanya, bisa nggak Tuhan mati? Berarti yang mati bukan Tuhan. Kalau jawabannya panjang kali lebar kali luas, berarti kau dalam masalah besar selama ini bertahun-tahun. Berarti selama ini Anda sedang mengikuti doktrin pendeta, itu bukan doktrin Yesus. Jadi ketika kalian bayangkan di dalam ibadah-ibadah kalian, jangan bayangkan Yesus, bayangkan pendeta itu. Kalau dia botak, gambarkan. Kang Chan tadi, Tuhan minta itu maaf tidak dulu. mati. Berani nggak minta maaf kepada seluruh yang kasih? Saya minta maaf kepada Muslim karena tadi saya berdusta bilang. Oh, saya minta maaf kepada seluruh Muslim yang ada di Komal ini. Kalau betul kawan tadi itu Kristen, tapi di tapping di bawah dia turun. Inilah orang-orang yang tidak bertanggung jawab, parah, nipu kerjaan. Kalian gini ya, saya nggak ngerti siapa yang sudah mengajarkan kalian benci kepada Islam. Nggak ngerti saya. Orang yang memuliakan Yesus itu Islam, seriusan. Orang Islam percaya Yesus lahir dari miracle, dari mukjizat. Dia orang yang soleh. Aneh kalian nih. Orang Yahudi itu menghinakan Yesus. Apa kalian? Oke, jadi pelajaran kita. Yesus Tuhan bukan ajaran Yesus, bukan ajaran murid-murid.
Yesus dia ada divine ajaran Paulus. Di waktu yang bersamaan dia mati, Tuhan mati. Kalian nyangkut di dalam di dalam kerangkengnya Paulus. Makanya jadi gila kan, stres. Gimana caranya lolos dari Tuhan yang mati? Lalu berevolusilah ajaran ini dari tahun ke tahun, dari dekade ke dekade, dari abad ke abad berevolusi. Jadi Kristen hari ini dicampur semua, oli masuk, selokan masuk, semua jorok-jorok masuk di situ, masuk. Jadilah konsep diketok di konsili Nisea. Jadi sudah ya, sekarang jangan banyak debat lagi ya. Yesus ilahi, tok. Dua, Bapa dan Yesus. Nanti 60 tahun kemudian di Konstantin, tok, Roh Kudus Tuhan. Itu dalilnya, itu sejarahnya. Apa respon teman-teman Kristen yang tahu betul bahwa yang disampaikan itu benar? Mereka akan malu. Nggak penting yang begitu, nggak penting yang begitu. Lalu mereka mulai, aku nggak mau debat, aku nggak mau ngomong itu, aku nggak mau. Tapi kalau ngomong duit, wah, nomor 1 di. Mana buktinya? Mana harus ada buktinya? Harus harus layak diajukan. Harus ada dalilnya, harus ada keterangannya, harus ada tanda tangannya, harus ada kwitansinya, harus ada ini, harus ada itu. Kalau duit, kalau masalah ketuhanan ya apa-apa lah. Inilah orang-orang sudah berputus asa dari ajarannya nih. Silakan, siapa lagi yang mau dialog, teman-teman Kristen, silakan. Ayo naik teman-teman naik. Ini syaratku ada sih. Ada. Tuhan bisa mati, ulangi Junedi. Parah. Itu tadi oleh Bentar Barokah, sebentar. Lagi ada yang belanja Barokah, lagi ada yang belanja. Diskusi aja dulu, diskusi kalian. Sudah diobati sama Kancan tadi, sudah dia mulai sembuh, tetapi bulat lagi dia penyakitnya, apa nama istilahnya itu, kambuh kembali, tak berapa menit kembali udah mulai lagi dia. Saya nggak kebayang, bayangin kalau ada Yesus di depan kita gitu, Tuhan begitu dikelilingi oleh kita kan, yang satu mandang betisnya, yang satu mandang pantatnya. Tuhan, yang satu, bayangkan ada Tuhan di sini, Tuhan depan Anda gitu. Tuhan perlu apa? Aku lapar, bawa ke warung depannya. Kebayang nggak gitu? Tuhan, kau yang menciptakan Saturnus, Uranus, langit, bumi. Iya, kau lapar, iya gitu. Bayangkan coba. Kau yang menciptakan bulan, matahari, bintang itu. Iya. Makoli 5 lah, makoli. Iya, bayangkan. Nongkrong kau dengan Tuhan di warung ini. Bayangkan. Pas Epo nongkrong dengan Tuhan di warung, bayangkan. Kasih. Iya, kasih Ji Samsu, siapa tahu mau dia. Tuhan ngerokok tuh, bayangkan.
ketika ketika bayangkan Yesus Tuhan itu, kau kira Yesus nih Tuhan terus dia ngapung gitu kayak Dragon Ball gitu. Atas kayak di flyer gitu harus harus di atas terbang gitu kan, terus mengambang gitu keluar cahaya begitu yang kebayangkan gitu. Kalau dia datang ke sini, dia datang, aku lapar, aku haus, ada makanan depan, kocak kasih itu bubur kacang hijau tuh. Jangan pakai santan, apa dimakan oleh dia, kasih minum, nih minum, kasih sate dilibas juga nanti sate gigi masuk. Nah, tunggu aja 8 jam kemudian mules dia. Tuhan minta di mana toilet? Bang Chan, apa dia apakah dia bencana katanya di pertanyaannya di bawah. Bayangkan. Iya. Kenapa Tuhan pakai celana? Jendol nanti. Bayangkan. Coba Yesus kasih video porno. Tunjukkan tuh video. Yesus nih. Mana ceritanya? Terus kasih dia hibur aja ke diskotik tuh. Tuhan ini. Bang Kucang dulu Bang Kucang ya, kalau Ustadz Kang Chan ini berdiskusi dengan saya suruh syahadat dulu dia. Karena apa? Karena dia tidak mengakui Anisa 80 pada saat itu. Nah akhirnya dia syahadat kembali Kucang. Nah makanya saya mau diskusi dengan dia. Saya suruh syahadat dia. Nah itu ya, jadi biarkan aja dia bernarasi, nggak apa-apa. Karena dia udah mengakui Anisa 80 itu. Dulu kan dia bisa menyembah Allah Subhanahu wa taala tanpa mengakui kenabian Muhammad. Nah di situ. Nah, dibantahlah oleh teman-teman komalnya. Nah itu. Jadi sekarang dia udah syahadat, setiap diskusi dengan saya suruh syahadat dulu dia. Nah, silakan dulu lanjut. Ada yang belanja silakan. Oh gini cara Kristen lakukan penipuan. Oh iya. Pantes. Enggak, mereka jadi enggak bersalah ya, enggak merasa bersalah kalau nipu-nipu gitu ya. Kalau Muslim tuh kalau dia nipu, dia melakukan berkata sesuatu yang menipu itu berat dia. Dia katakan tadi yang mati itu bukan Tuhan. Saya nggak ada nipu, dia ngomong. Makanya yang kedua dia berat sekali kan. Begini cara Kristen nipu. Bayangkan Yesus datang ke rumahmu, tok, siapa engkau? Aku Tuhan. Akulah Tuhan yang kau aniaya, aku yang kau ngomongkan itu. Bayangkan pakai Tuhan. Kira-kira Tuhan perlu sendal nggak? Perlu sendal nggak Tuhan? Perlu sendal. Kenapa Tuhan perlu sendal? Sakit kalau ketemu batu kerikil sakit. Kenapa Tuhan sakit? Pencipta langit dan pencipta bumi, cipta planet, matahari, bintang, bulan, pakai sendal? Seriusan? Pencipta planet Saturnus, Uranus itu pakai kolor? Seriusan? Ajaklah makan soto ayam aja, gimana rasanya? Pasti jauh lebih enak. Di sana nggak ada rempah-rempah yang seperti di Indonesia. Aja tanya. Sudah Bang. Mampukah dia bertahan? Halo Mr. Kuntul. Ini mau berobat juga ini Bang. Kalau Ya, silakan. kalau kok saya disuruh mau berobat begini ya, Ya, sebentar. bentar. Saya Intermezzo dulu. Aduh. Intermezzo dulu, Master Kolonel.
Bang Chan. Iya, intermezzo. Iya, saya intermezzo dulu ya. Kalau begitu saya intermezzo. Iya, iya. Begini ya teman-teman ya, intermezzonya. Saya dulu. Ya udahlah kamu dulu. Oke, saya dulu ya. Intermezzonya begini. Kenapa kira-kira ini Kang Chan, terus Barokah, Ucang, Abang Bangladesh, Ilalang, semuanya menolak Quran, menolak narasi Quran. Apa yang menyebabkan Anda tidak percaya kepada Quran? Seharusnya Anda ini orang terdepan yang membela Quran, membela kebenaran Quran. Anda harusnya yang pertama. Ini malah Anda ini mencela-mencela kemana-mana. Apa yang dinarasikan Quran Anda tolak dengan memberikan asumsi yang tidak ada di Quran. Itu loh. Ya, jadi saya mohon dengan sangat teman-teman, kembalilah ke jalan yang benar. Baik. Kembalilah kepada Quran yang benar ya, bukan Baik. Quran. Kenapa Anda menolak Yesus? Kenapa Anda menolak Yesus? Sebagai orang yang menuhankan Yesus, menolak Quran. Ya, yang mana yang ditolak? Kenapa Anda menolak Yesus, Pak? Qurannya. Yesusnya. Sebagai Kristen yang menuhankan Yesus, kenapa Anda menolak Yesus? Saya bertanya, Anda bertanya. Saya bertanya ini, Pak. Ini pertanyaannya ya, tanpa ada stromen. Pak, bisa nggak Tuhan mati? Bisa nggak Tuhan mati? Pak, bisa nggak Tuhan mati? Ada nggak Kristen yang bisa jawab? Ya nggak bisa lah. Anak Paul saja bilang pun nggak bisa mati. Gimana? Agama Anda apa, Pak Evata? Alhamdulillah Kristen. Alhamdulillah. Baik, saya ulang pertanyaannya ya, kita ulang. Bisa nggak Tuhan mati? Enggak bisa. Saya tanya anak Paul juga bilang bagaimana bisa Tuhan mati. Bagus. Tuhan Apakah itu belah. Baik, apakah Gimana? Yesus mati? Ya Yesus mati lah. Berarti Yesus bukan Tuhan. Ya 1 Petrus 3 ayat 18 jawabannya itu. Yang mati dalam kemanusiaannya. Itu jawabannya, Kencang. Ya, Yesus Tuhan atau Ya. bukan Tuhan kalau dia mati? Enggak. Ya, makanya diskusi jangan pakai Juma 2. Umat ini sudah abad 21. Gimana diskusi? Kan tadi pertanyaan bisa Tuhan mati. Ini pertanyaannya gampang loh. Kalau Yesus mati, Ya tidak bisa lah. Ya, nggak bisa Tuhan mati. Kalau Yesus mati, dia Tuhan atau bukan Tuhan? Ya makanya 1 Petrus 3 Ya ayat udah, 18 saya catat ya. jawabannya. Bentar, saya catat Yang dulu dia nih. mati. Sebentar, saya catat Iya, pakai mati linggis. dalam kemanusiaan. Ya, itulah umat Tumi harus mencatat. Iya. Iya, nah sekarang jika Ya. Tuhan tidak bisa mati, ketika Yesus mati, dia Tuhan atau bukan Tuhan? Jawab. Ya, 1 Petrus 3 ayat 18 jawabannya itu. Dia mati dalam kemanusiaannya. Tahu enggak bahasanya itu? Itu sederhana sekali bahasanya. Tapi saya nggak nanya Makanya itu. diskusi jangan pakai umat Tumi. Tapi saya nggak nanya itu. Abad 21 sudah ini. Yang saya tanya, ketika Yesus mati, dia Ya Tuhan sudah atau bukan dijawab. Tuhan? Dalam kemanusiaannya Belum. dia mati. Bukan Tuhannya. Bukan. Yang saya tanya, ketika Yesus mati, dia Tuhan atau bukan Tuhan? 18 ayatnya itu jawabannya. Nyambung. Ketika Yesus mati, dia Tuhan Nah, atau bukan makanya Tuhan? diskusi jangan pakai umat Tumi. Aduh, kalian masih bawa Al-Juma 2 Kalau dalam nggak bisa diskusi, jawab, nggak bagaimana apa-apa. Saya ketemu? ganti lagi pertanyaannya. Ya saya sudah nyerah. dijawab. Nah, kan Belum. sudah dijawab. Yang saya tanya, ketika Yesus Apa mati, belumnya? Tuhan, nih dengar. Yang ketika Ya, Yesus makanya mati, jawabannya 1 Petrus 3 ayat 18. tapi saya nggak nanya itu. Ya. Ketika Yesus mati, Enggak, dia jawabannya A, itu. Tuhan, atau B, bukan Tuhan. Makanya jawabannya 1 Petrus 3 ayat 18. Dalam kemanusiaannya nyambung ya. dia mati. Nggak nyambung ya? Kenapa Kristen nggak nyambung kalau jawab? Ada yang Nah, itu disembunyikan ya? jawabannya. Kenapa? Ada yang diselundupkan ya? Dikasih jawaban. Enggak, Tapi kenapa jawabannya kalian dikasih nggak, Mas. jawaban? Nggak, bukan yang mau ditanyakan. sesuai dengan enggak, kali kasihan yang bertanya, Ya, kita harus. jawab, kalian Jawaban tidak itu terima sesuai dengan jawabannya. jawaban itu sesuai yang Nah. ditanyakan. Ya Jangan makanya saya jawab kemana-mana. dalam kemanusiaannya.
Bukan itu yang ditanya. Yang saya tanya, kalau dia mati, lihat dia lari. Kalau dia mati, kalau Yesus mati, ini sudah abad 21 ini. Kalau Yesus Jangan mati, dia Tuhan atau saudara, kesempatan terakhir dia ya. manusia. Kalau Yesus mati, sebagai dia manusia. Tuhan. Ya, Tapi dia saya mati nggak, dia sebagai manusia. manusia. Saya tahu dia Ya. manusia. Islam itu nggak perlu diajari dia manusia. Nggak tahu tapi tanya lagi. Makanya Nah, jadi pertanyaannya, karena umat pertanyaannya bukan manusia. Dengar, ketika dia mati, dia Tuhan Lah, atau bukan Tuhan? pertanyaannya Al-Jirnan. Karena Paul saja tanya bisa Apa? Pak FRZ Muslim atau Kristen? Muslim ya. Malu. Lihat ya, teman-teman Kristiani sekalian, inilah ajaran Kristen. Gak bisa Pak, Anda nggak bisa nyari jalan keluar. Satu-satunya jalan keluar, membatalkan ketuhanan Yesus. Seriusan. Itu nanti sama dengan ajaran Yesus. Batalkan ketuhanan Yesus, karena Yesus tidak pernah mengajarkan dia Tuhan. Semoga itu jadi solusi buat kalian. Silahkan, siapa lagi? Fuji Muslim atau Kristen? Masih muter dia bang, nggak bisa ngomong. Oh iya. Lihat ya teman-teman Kristen sekalian, inilah Kristen yang sebetulnya, yang sebenarnya. Ketika di gereja diajarkan Tuhan, Tuhan, Tuhan. Ketika mulai masuk dialog, nggak jadi Tuhannya, batal. Itulah alasan kenapa di gereja nggak bisa bertanya. Imani saja, jangan bertanya, kalau bertanya iblis. Padahal ajaran Yesus itu, kasihilah Tuhanmu dengan segenap hati, jiwa, dan akal budimu. Akal budi. Yes. Karena memang nggak bisa Pak. Bang, ada Master TB lagi. Dia mau sembuh dia. Ya lanjut dulu sebentar, ada anak. Oke, ada Master Kontol juga naik. Silakan Master Kontol. Oke, silakan Master TB. Lanjut, Pak Mr. TV. Saya diturunkan, Masya Allah. Kenapa saya diturunkan? Mana Master Kontol? Master Kontol, dengar dulu Master Kontol. Oke, Bang TB. Kang Chan ini nggak harum dia. Makan dulu Kang Chan. Makan Kenapa dulu nolak biar sembuh? kenyang. Bang TB, kenapa nolak sembuh gitu loh? Makan lontong dulu. Iya, gimana Pak TB? Biar agak apa? Biar agak ini sih. Kenapa tadi kabur sebagai pendeta tidak bertanggung jawab sekali, menyisakan PR banyak pada jemaatnya? Tidak guna itunya. Aku kalau nggak guna, nggak ada tambah pengalaman diskusi, susah aku. Nggak dapat ini, nggak teredukasi ya diskusinya, begitu kan? Bukan nggak itu edukasi, cuman Anda tahu betul ketika masuk dalam dunia edukasi yang edukatif, kalian batal kepercayaan kalian kan, doktrin-doktrin selama ini kalian kepada jemaat itu batal kan? Itu yang membuat kalian tidak nyaman. Makanya di gereja nggak ada kesempatan bertanya. Doktrin. Harusnya ngacung. Kenapa doktrin? Bisa nggak Tuhan mati? Lihat. Kenapa doktrin? Lihat. Pembuktiannya adalah beberapa menit ke depan. Pasti akan dihindari. Bisa nggak Tuhan mati?
Oke, berarti kita bicara Tuhan ya, jangan bicara lagi yang lain nanti ya. Ya, lihat kan, menghindar arus. Bisa nggak Tuhan mati? Jawab dulu, berarti kita diskusi itu ya. Oke, nggak bisa. Bagus. Apakah Yesus mati? Enggak, Jadi nggak ada yang mati buat nembus dosa Kristen? enggak ada. Bagus. Jadi batal ajaran Paulus, Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, batal. Enggak ada. Dia mati menurut kamu. Paulus katakan 1 Korintus 15 nomor 3, Kristus mati karena dosa-dosa kita. Bener nggak? Itu kan menurut kamu, menurut Mulai kan, lihat. Lihat. 1 Korintus 15 nomor 3 menurut saya atau menurut Paulus? Mati menurut Tuhan apa mati menurut manusia kan gitu. Mulai matinya menurut Tuhan. Apakah itu mati rohani ataukah mati jasad? Coba Apakah itu atma lahiriah mati? coba agak sedikit terarah ketika orang nanya itu apa, jawab dengan searah gitu, jadi nggak kemana-mana. Jadi gini maupun Islam maupun Kristen maupun agama itu ketika memberikan argumentasi, tolong jangan merendahkan agamanya sendiri. Nah, itu jatuhnya bisa haram. Ini saya bicara maupun Islam maupun Kristen. Artinya gini, ketika ada pertanyaan, jawab yang sesuai arah pertanyaan itu, jangan kemana-mana gitu. Jadi fokus karena apa? Setiap argumen yang kita berikan ini nanti dampaknya akan merendahkan atau meninggikan dari aspek-aspek sisi agama kita gitu. Jadi jangan sampai ada hal-hal yang tercoreng karena kenyelenehan kita menjawab suatu pertanyaan yang kemana-mana, ngasal. Harus cerdas pertanyaannya, harus cerdas. Kalau Pak TB, ada nggak yang mati untuk menebus dosa Kristen? mati menurut siapa? Menurut Pak TB? Loh, Anda sedang diskusi, Anda ada nggak yang mati untuk menebus dosa Kristen? mati menurut siapa sekarang? Menurut Pak TB, diulangi terus. Saya ulang lagi, ada nggak yang mati untuk menebus dosa Kristen? Mati menurut Pak TB. Menurut Pak TB, hingga dengar dia. Menurut Pak TB, menurut Anda TB, supaya saya bisa pertanggungjawabkan kepada Kristen di seluruh Komal ini. Menurut Pak TB, ada nggak yang mati menebus dosa Kristen? Kalau menurut Tuhan nggak ada. Menurut Pak TB, ada nggak Tuhan yang mati, ada nggak yang mati menebus dosa Kristen? Menurut Tuhan nggak ada yang mati. Bukan itu yang ditanya. Menurut Pak TB, ada nggak yang mati menebus dosa Kristen? Susah sekali Kristen ya, jujur. Susah sekali ya. Lihat kalian di bawah jemaat-jemaatnya Pak TB. Lihat. Inilah pendeta kalian. Saya ulang. Menurut Anda, ada nggak yang mati untuk menebus dosa Kristen? Sekarang mati menurut siapa? Menurut saudara TB yang suka khotbah nggak mau ditanya. Menurut saudara TB, ada nggak yang mati menebus dosa Kristen? Supaya kamu pandai mati menurut manusia. Saudara TB, pendeta yang suka khotbah tanpa ditanya. Apakah ada yang mati untuk menebus dosa Kristen? Sekarang pertanyaanmu saya jawab pertanyaan. Menurut saudara TB, pendeta yang nggak pernah ditanya ketika khotbah, apakah ada yang mati menebus dosa Kristen? Yang ada menurut manusia. Menurut saudara TB, ada nggak yang mati menebus dosa Kristen? Lu bagus ini menurut manusia apa menurut Tuhan? Biar saya jawab. Menurut saudara TB. Menurut manusia. Lihat kalian jemaat-jemaat, teman-teman Kristiani, beliau inilah pendeta yang suka khotbah tanpa bisa ditanya.
Pendeta, kenapa dijebak? Kan Anda, menurut Anda independensi ada di Anda kan? Anda menurut Anda, kalau kepada Tuhan, Tuhan belum tentu sama dengan Anda. Kepada manusia lebih umum tidak sama dengan Anda. Nah sekarang menurut Anda, menurut saudara TB, apakah ada yang mati menebus dosa Kristen? Lihat pendeta yang tidak bisa ditanya saat khotbah begini nih. Begini, lihatlah pendeta kalian ditipu oleh beginian. Ngerasa nggak kalian jemaat-jemaat diajarkan begini nih? Ngerasa nggak teman-teman Kristen sekalian, kalian tunduk patuh kepada yang begini nih? Saudara TB, saya ulang, ada nggak yang mati menebus dosa Kristen menurut saudara TB? Menurut Mister siapa? TB, kenapa ya kalau terus Alkitab terus? Menurut saudara TB, menurut saudara TB, ada tidak? Susah sekali jawab begitu. Kan kalian Kristen. Kan kalian Kristen, ditanya Kristen, aku Islam, ditanya Quran. Kenapa nggak mau dibicarakan Qurannya? Suruh kami bertanya. Ya kan tadi saya 27% sudah ditanya, sudah saya jawab. Begitu loh, Bro. Nah, iya. Ini Makanya saya tanya. Biblos terus, makanya malu. Kristen malu ditanya Biblos. Bukan masalah malu. Malu ternyata. Ini Islam selalu yang bertanya satu, Biblos. Coba yang satu menghindar dari pertanyaan ketuhanan. Yang satu lagi malu Biblosnya ditanya. Malu. Kristen malu ditanya Bible. Kenapa kalian malu ditanya Bible? Hah? Kenapa harus malu Pak TB ditanya Bible? Ya, manusia. Master Kalam. Master Kalam. Enggak menjebak. Lo sekarang tinggal ya Anda kan bisa ada kemampuan untuk melangkah agar tidak terjebak. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah ada yang mati menebus dosa Kristen menurut Pak TB? Enggak ada. Bagus. Progres kan? Jadi tidak ada yang mati menebus dosa Kristen. Kita lihat konsekuensinya. Enak kali kamu. 1 Korintus pasal 15, ini konsekuensinya Anda bisa buka datanya kalau tidak terpercaya. 1 Korintus 15 nomor 3. Kristus, kata Paulus, telah mati karena dosa-dosa kita. Kata Pak TB enggak ada. Kucang kalau ada rekamannya bagus ya, dibantu nanti. Ia dikuburkan, ia bangkit dalam 3 hari sesuai dengan kitab suci. Lalu Paulus memberikan gambling kepada kita semua. 1 Korintus 15 nomor, sebentar dulu. Ya ini saya baca. 1 Korintus 15 nomor 14. Jika seandainya Kristus tidak dibangkitkan, artinya mati, bangkit, tidak dibangkitkan, maka sia-sia pengajaran Kristen. Lalu sia-sia kepercayaan Kristen. Lalu Kristen hidup dalam dosa. Yes, artinya begitu. Dan Kristen, orang-orang Kristen akan binasa di dalam Kristus. 1 Korintus pasal 15. Jadi pendeta ini sudah berterus terang ketika dia keluar dari tempurung gereja, dia harus mengakui kalau kalau Kristus tidak mati karena dosa-dosa Kristen. Terima kasih. Silakan Pak TB mau nanya apa sekarang? Kamu perjelas dulu pertanyaanmu. Coba dulu. Kayak aku bertanya gitu. Iya, bertanya. Hah? Iya, silahkan bertanya. Siapa yang buat nama Tuhanmu? Yang buat Allah SWT itu kapan itu dibuat? Berapa lama dia tidak punya nama? Berapa lama tidak punya nama? Sesudah itu punya nama. Dari mana kamu dapat namanya? Siapa yang buat namanya? Coba. Oke. Yang membuat nama Tuhan adalah Tuhan itu sendiri, Allah. Dalilnya